Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Pasca Pilpres ini, seperti biasanya, pasca Pilpres itu selalu terjadi pro kontra menyangkut hasil pemilu ya. Ya, katakanlah seperti kata Profesor Mahfud MD bahwa setiap selesai pemilu selalu ada penolakan hasil dari yang kalah dan selalu ada klaim tidak pernah ada kecurangan dari pemenang. Jadi menurut Mahfud MD, dan saya kira memang terjadi betul ya dalam keseharian kita, pemilu itu selalu ditolak hasilnya oleh yang kalah dan selalu dianggap tidak punya masalah atau tidak ada kecurangan oleh yang menang. Persoalan klaim-mengklaim menang dan kalah dalam sebuah pemilu di negara demokrasi seperti Indonesia ini, itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Namanya saja kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat ya. Jadi ya sah-sah saja ada orang yang percaya dan tidak percaya. Mau tolak, mau terima ya itu sah-sah, semua sah. Yang tidak boleh terjadi adalah apabila pengklaiman itu dianggap sebuah kebenaran. Yang menyatakan dirinya pemenang dianggap menang tanpa melalui keputusan KPU. Atau yang menganggap dirinya ada pemilu dengan curang, lalu menganggap kecurangan sudah terjadi apabila perkataan dia. Tidak demikian. Di negara demokrasi, di negara yang mempunyai ketatanegaraan sudah matang, semua pengklaiman selalu ada proses yang bisa memberi jamin secara ketatanegaraan. Di Indonesia atau pada Pilpres kali ini, saya melihat penolakan kencang bahwa hasil Pilpres ini dianggap tidak sah ya, atau karena dianggap curang. Biasalah setiap kali pemilu kan selalu ada yang merasa kalah, kemudian mengklaim ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Selalu ada begitu. Kemudian kebetulan juga di sistem hukum, sistem ketatanegaraan kita menyediakan jalur untuk yang tepat untuk penyelesaian masalah pemilu, masalah pelanggaran ini misalnya, itu ada proses yang harus diselesaikan melalui hukum, yaitu melewati Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dan habis dari Bawaslu, kalau ada terbukti ada indikasi untuk pelanggaran hukum, kecurangan, benaran, ya dilanjutkan ke MK, Mahkamah Konstitusi. Dan itu saya pikir jauh lebih satria daripada gembar-gembor di luar. Di sana-sini menuduh ada kecurangan-kecurangan, tapi tidak pernah diproses ke pengadilan. Cuma omong-omong tok. Kalau tidak sampai ke hukum, maka setiap pengklaiman itu, kecurangan itu sebagai orang akan mengatakan ini sebagai sesuatu yang hoax, sebagai satu fitnah. Bahkan bisa jadi ekstrim, pertuduhannya bisa ke arah ini sebagai satu propaganda ya, satu agitasi untuk memancing keributan di negara ini. Agitasi itu sebuah perilaku untuk mempengaruhi warga masyarakat umum untuk melakukan satu gerakan yang melawan pemerintah atau melawan negara ini. Jadi itu sudah tergolong nanti sebuah perbuatan untuk membahayakan negara. Maka klaim-mengklaim kecurangan itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh digembar-gemborkan sembarangan, tetapi cukuplah dengan proses hukum. Semua jalur sudah tersedia. Saya melihat yang bagus adalah dari paslon atau pasangan calon capres-cawapres nomor 1, yaitu Amin, Anies Baswedan, dan Caimin. Itu bagus. Mereka sekarang sudah menyiapkan berbagai data dan saksi untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Itu bagus sekali. Saya pikir cara ini yang perlu ditiru oleh semua orang. Termasuk bukan hanya sebagai capres, cawapres, atau tim paslon 1, paslon 3 ya. Tapi termasuk masyarakat biasa di luar ini, pendukung-pendukung pemilih juga sama saya pikir. Karena saya lihat di medsos atau di masyarakat kita kan selalu
mengklaim, wah pemilu curang, pilpres curang, curang, curang. Anda juga yang berteriak curang ini, saya pikir Anda juga tahu ya. Kalau Anda tahu berarti silakanlah bawa buktinya, bawa saksi Anda itu menyatu ke paslon 1, menyatu ke Anies Baswedan, tim hukumnya Anies Baswedan dan Caimin di paslon 1 itu menyatu ke sana, bawakan saksi Anda, bawakan bukti Anda bersama tim hukum paslon 1 supaya memperbanyak, memperbesar klaim, memperbesar bukti, memperbesar data, memperbesar saksi supaya makin kuatlah argumentasi hukumnya nanti di depan MK, termasuk diawali dengan di depan Bawaslu, supaya proses lebih kuat, lebih bagus. Siapa tahu bisa ditemukan unsur-unsur terstruktur, masif, atau sistematisnya terpenuhi. Itu bagus sekali. Tapi jangan mengklaim di luar lagi. Jangan suka klaim di medsos, komentar di medsos, bikin status di medsos, omong di luar-luar bahwa pemilu curang, pemilu curang. Saya pikir setiap orang yang bertanggung jawab, setiap omong, setiap komentar, setiap status, kalau Anda berani mengomong seperti itu, berarti Anda pegang data, Anda pegang saksi, Anda pegang bukti. Maka kesanalah Anda, bawalah ke Bawaslu, bawalah gugatan ke MK. Atau kalau Anda takut, bersama-sama dengan paslon 1 sekarang tim hukumnya Anies dan Caimin, bersama-sama mereka untuk dibawa ke pengadilan. Tidak perlu berkoar-koar di luar. Yang kedua, saya lihat dari tadinya ya, paslon 3 Ganjar dan Mahfud ini saya dengar awal-awalnya memang mereka juga mendukung ke arah hukum dan mau mengarah ke hukum juga. Mereka juga berpendapat yang sama bahwa pilpres ini curang, penuh dengan kecurangan. Oke, bagus. Kalau itu dibawa ke hukum, bagus sekali. Bahkan bila perlu dua-dua bersatu, paslon 1 dan 3 bersatu bersama-sama untuk menggugat ke MK, itu bagus sekali. Jangan keluar-keluar di luar lagi ya, supaya ini dipersatukan, dikumpulkan secara gerakan bersama untuk dibawa ke pengadilan, bawa ke MK. Saya kira yang kurang menarik dari Pak Ganjar yaitu menggerek, menarik persoalan ini ke arah politik. Dia mau mengajukan, mengusulkan kepada lembaga DPR untuk melakukan hak angket. Saya kira kurang menarik. Pertama, alasan politik ini kalau mentok di jalur hukum. Kalau MK menolak, tidak terima klaim-klaim Anda, atau proses di MK sangat rumit, sangat tidak adil misalnya, sangat tidak transparan, sangat salah misalnya, melenceng misalnya, maka bisa baru ke langkah ke politik. Tapi belum juga mengajukan ke hukum, tahu-tahu kok sudah ke politik, itu saya pikir tidak strategis ya. Sangat tidak strategis. Karena kemenangan di politik itu nanti masih bisa diruntuhkan di hukum. Coba saja kalau DPR melakukan hak angket misalnya dan bisa membuktikan kesalahannya, itu keputusan di hak angket nanti bisa digugat kembali juga, bisa diruntuhkan kembali. Jadi terlalu rawan dengan politik. Yang kedua juga saya pikir realitasnya ya Pak Ganjar, Mas Ganjar, Anda sebagai pengusul ini juga tidak terlalu kuat. Pertanyaannya siapa Anda? Mas Ganjar kan cuma capres, sehingga tekanannya tidak kuat. Saya ambil bukti ya, contoh ketika beberapa bulan lalu kan kita juga pernah ribut di negara ini dengan hasil keputusan MK soal usia cawapres yang diturunkan di bawah 40 boleh asalkan memenuhi persyaratan pernah menjadi kepala daerah misalnya, itu sehingga Mas Gibran kan boleh daftar toh. Nah, itu kan kasus itu kan pernah digerakkan oleh Mas Hinton Panjaitan dari PDIP ya, untuk dibawa ke meja DPR supaya melakukan hak angket, minta pertanggungjawaban MK ya. Itu kan cuma wacana saja, tapi tidak bisa terrealisasi. Karena untuk bisa mewacanakan dalam satu ruang politik itu kan butuh kekuatan ya, kekuatan dilihat dari mayoritas ya. Ternyata kan DPR kan tidak menggubris ya toh. Tidak menggubris dari suara yang dimunculkan oleh teman-teman di PDIP, termasuk Mas Hinton Panjaitan, itu kan tidak digubris. Kenapa begitu? Karena tekanannya tidak kuat.
cuma seorang Masinton dan beberapa orang kan tidak kuat. Tidak semua anggota PDIP, anggota P3 dari Paslon 3, tidak semua, atau bersama-sama dengan Nasdem, partai-partai politik yang tergabung dalam Amin, koalisi Amin atau koalisi perubahan, kan tidak juga, sehingga terlalu kecil. Nah, pertanyaannya, mengapa suara tuntutan hak angket ini terlalu kecil? Saya kira ya paling tepat ya bertanyalah kepada setiap anggota parpol di setiap kubu, kenapa cuma Masinton Panjaitan sendiri yang ngomong, beberapa orang. Yang lain kok tidak? Kenapa dari PDIP seluruh anggota fraksi PDIP tidak ngomong? Kenapa dari P3 tidak ngomong? Kenapa dari fraksi-fraksi yang ada di Nasdem, di PKS atau juga di PKB, kenapa mereka tidak ngomong? Ya bertanyalah pada mereka. Kenapa mereka tidak ikut bersuara? Dugaan saya bahwa sebenarnya tuntutan terhadap hak angket ini kewibawaannya tidak terlalu besar, karena bukan keluar dari tokoh, bukan keluar dari pemimpin-pemimpin koalisi itu, tapi keluar dari cuma 1-2 orang di dalam anggota partai atau dalam anggota parlemen, tidak terlalu kuat. Dugaan lain juga saya pikir juga ya karena di dalam koalisi-koalisi itu kan masih ada partai-partai yang pendukung pemerintah. Lihat saja menteri-menteri yang dari partai-partai politik PDIP, dari PKB, dari Nasdem, yang terang-terang sudah berada di seberang berbeda dengan pemerintahan Jokowi. Tapi kan mereka tidak pernah berani mengeluarkan menteri mereka dari kabinet. Itu kan menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu penuh, tidak total dalam memberikan perlawanan. Sehingga suara-suara hak angket itu tidak terlampau nyaring, tidak punya gema, hanya kayak wacana cuma kayak lewat begitu saja sih, sudah tidak ada gemanya gitu loh. Kali ini wacana tentang hak angket juga saya berpikir juga sama nasibnya juga. Kan siapa sih seorang Ganjar kalau bukan sekedar capres? Ganjar kan bukan pemimpin partai politik besar, hanya anggota biasa. Ganjar juga bukan seorang yang pemimpin koalisi dari Paslon 3, kan ada pada Megawati, sehingga suara Ganjar tidak terlampau kuat untuk didengar oleh semua fraksi dalam DPR. Apalagi saya lihat misalnya di PKB, di Muhaimin Iskandar, atau di Nasdem, Pak Surya Paloh sudah bertemu Pak Jokowi. Bagi mereka itu ya koalisi dengan Pak Jokowi itu masih berlanjut dan berpeluang untuk melanjutkan kalau Pak Prabowo menjadi presiden itu nanti berpeluang juga mereka akan bergabung dengan koalisi ini dengan Prabowo, sehingga suara angket itu tidak terlalu kuat untuk didengar oleh para anggota DPR yang lainnya. Saya pikir ide itu tidak terlampau bagus, tidak terlalu efektif. Kalaupun terjadi ya, kalau terjadi hak angket itu digelar, saya berpikir itu buruk, lebih buruk hasilnya, karena dia akan memancing reaksi massa yang cukup tinggi, reaksi massa yang pro kontra cukup tinggi. Massa yang pro terhadap gerakan angket ini, yang mempersoalkan kecurangan ini, dia juga akan turun ke jalan. Sekarang kan ada tanda-tanda tuh mahasiswa lah, ada beberapa cendekiawan lah, kan turun juga ke jalan. Sehingga nanti yang menjadi masalahnya adalah begini Mas Ganjar, massa yang mendukung pro kecurangan dengan massa yang kontra kecurangan, yaitu massa yang pendukung Jokowi, pendukung pemerintah, dan pendukung Prabowo, itu juga akan turun ke jalan. Percayalah, setiap gerakan, setiap aksi di jalanan yang mau melengsarkan Jokowi, yang melawan Jokowi selama ini, kan selalu ada demo kontra, demo tandingan, akan massa berlawan massa. Saya kira pendukung Jokowi, pendukung Prabowo juga tidak akan tinggal diam juga. Bayangkan, sampai hari ini terbukti dari hasil survei para lembaga survei kita, bahwa dukungan publik, kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu besar, dari 76 sampai 82%. Jumlah ini sangat besar untuk melawan yang jumlah sekecil itu, untuk saling berhadapan di lapangan. Itu terlalu tidak seimbang. Nanti itu hanya untuk memancing keributan, kerusuhan
dan konflik horizontal akan terjadi. Pendukung lawan pendukung. Itu terlalu rawan, Mas Ganjar, buat negara kita ini, buat ketenangan di negara kita ini. Saya tidak percaya hak angket atau proses politik akan bisa menjawab persoalan ini. Dia akan berpeluang mengarah kepada konflik horizontal antar massa yang kecil melawan massa yang besar. Massa yang besar ini adalah yang pro Jokowi, pro pemerintah, dan pro Prabowo. Lawanlah dengan massa yang kontras. Itu massa yang tidak seimbang, terlalu kecil. Dan itu jangan, saya berharap supaya cara ini jangan ditempuh, Mas Ganjar. Tetapkan ke jalur hukum. Nah, kalau hukum sudah memutuskan, hakim sudah memutuskan bahwa ada kecurangan, entah namanya apa, entah terstruktur, entah masif atau tidak, entah sistematis atau tidak, itu tidak jadi soal. Yang penting ada pembukti-pembukti dan keputusan yang memutuskan bahwa kalau hakim MK sudah perintah bahwa kita pemilu ulang, atau di TPS mana yang harus ulang, atau berapa TPS yang harus ulang, ya tidak perlu banyak suara, hanya dengan satu ketukan palu dari hakim satu orang atau berapa orang, 7-8 orang di MK, ya kita semua harus patuh. 280-an juta penduduk Indonesia patuh kepada keputusan itu. Jadi tidak perlu palu yang begitu banyak, masa tidak perlu banyak. Hanya dengan satu perintah hakim saja, semua kita harus patuh. Saya berharap kalau di negara bijaksana, konflik pemilu, dugaan kecurangan pemilu ini harus diselesaikan lewat satu dan hanya satu-satunya, yaitu kumpulkan barang bukti dan saksi, bawalah ke pengadilan, ke MK. Serukan kepada semua masyarakat Indonesia yang selalu mengklaim bahwa pemilu ada kecurangan, maka mereka silakan menyetor barang bukti dan saksi mereka, dikumpulkan ke Mas Anies atau ke timnya Pak Ganjar untuk bersama-sama dibawa ke pengadilan MK. Terima kasih. Selamat berdemokrasi dengan tenang, dengan damai dan dewasa. Salam demokrasi. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.